Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas mengenai sudut keliling dan segi 4 tali busur. Nah, sebelumnya sudut keliling ini sudah kita bahas. Yang pernah kita bahas itu sudut pusat dan sudut keliling ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada kita bahas. Nah, ini lanjutan daripada sudut kelilingnya. Oke, bagaimana lanjutan mengenai sudut keliling yang berikut ini? Nah, mari coba kita lihat. Nah, yang segi 4 tali busur ini nanti kelanjutan daripada sudut kelilingnya. Tapi yang kita bahas ini adalah sudut kelilingnya dulu ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini yang bagian pertama. Nah, sudut-sudut keliling, baru yang bagian keduanya nanti atau yang bagian B-nya nanti segi 4 tali busur ya. Oke, nah sekarang ini yang sudut-sudut keliling dulu ya. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ini sudut keliling judulnya. Perhatikan gambar di samping. Sudut ACB berarti ACB ini ya. Baru sudut ADB ini dia. Sudut AEB ini dia. Ini sudut ketiga ini menghadap busur yang sama. Nah, tiga sudut ini menghadap busur yang sama, yaitu busur apa? Busur AB nih. Nah, semua berhadapan dengan busur AB. Ya, sudut yang ini ya. Nah, jadi dan sudut AOB juga menghadap. Nah, sudut AOB ini menghadap busur yang sama. Ini sudut apa namanya? AOB ini sudut pusatnya ya. Yang ini sudut pusat. Sudut pusatnya kita lihat berhadapan dengan busur AB. Nah, sudut yang ketiga ini kan sudut keliling nih. Ini sudut keliling. Ini berhadapan dengan busur AB juga nih. Ya. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Jadi keempat sudut ini semua berhadapan dengan busur AB. Jadi kita lihat kesimpulannya. Kalau ditanya berapakah besar sudut ACB? ACB kan yang ini nih. Ini yang ini ya. Nah, ini kan sudut keliling. Kita tahu sebelumnya kan pelajarannya sudah pernah kita bahas sudut keliling itu besar sudutnya apa rumusnya? Sudut keliling itu adalah setengah dikali sudut pusat. Nah, sudut pusatnya itu juga harus berhadapan dengan sudut keliling. Nah, sudut keliling ini berhadapan dengan busur AB. Nah, kita lihat pusatnya yang ini kan, sudut AOB. Nah, ini yang ini, AOB ini. Karena ini berhadapan dengan busur AB. Apabila mereka berhadapan dengan busur yang berbeda, maka rumus ini tidak berlaku. Karena berhadapan dengan busur yang sama, maka rumusnya berlaku. Apabila misalnya sudut keliling berhadapan dengan busur AB, baru sudut pusatnya misalnya berhadapan dengan busur AC misalnya, nggak bisa, harus AB. Jadi kalau dia berbeda busurnya nggak bisa ya. Jadi rumusnya nggak bisa atau nggak berlaku rumusnya, tidak ada rumusnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat berarti sudut ACB ini berarti kalau dibuat rumusnya kan ini ya, setengah dikali sudut AOB kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya sudut ADB yang kedua ini. Ini dia. Ini dia. Berapa besar sudutnya? Nah, berarti sudut ADB adalah setengah kali sudut AOB. Berarti setengah daripada sudut pusat yang ini. Nah, setengah daripada sudut pusat ini. Nah, sekarang sudut AEB ini ya. Besar sudutnya bagaimana? Nah, sama juga dia. Kan besar sudut ini adalah setengah daripada sudut pusat yang ini. Oke. Jadi sudut keliling ini semua adalah rumusnya setengah daripada sudut pusat ini semua ya. Oke, kita lihat lanjutnya ya. Maka besar sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Ya, jadi sudut ini sama dengan sudut yang ini, sama dengan sudut yang ini. Ini berarti ketiga rumus ini sama besar sudutnya.
Besar sudutnya masuk sama. Misalnya kalau di sini 50 derajat, ini 50 derajat, ini 50 derajat. Itu maksudnya. Jadi besar sudutnya sama. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, besar sudut-sudut keliling yang berhadapan atau menghadap busur yang sama adalah sama besar. Ya. Jadi sudut keliling sudut keliling ini, misalnya ini sudut keliling, ini sudut keliling, apabila berhadapan dengan busur yang sama, berhadapan dengan busur yang sama dengan sudut pusatnya, itu sudut pusatnya sama, sudah otomatis pasti sama. Jadi kalau misalnya kan ada lagi misalnya di sini sudut keliling nih, sudut kelilingnya di sini misalnya, nah, misalnya yang ini berapa dia? Ya sama juga dengan ini, sama dia. Jadi nggak ada beda. Jadi sudut keliling itu semua besar sudutnya sama sepanjang dia besar sudutnya itu berhadapan dengan busur yang sama ya, dengan AB. Di sini kebetulan gambarnya dengan AB, berarti harus dengan yang AB. Oke, jadi dia besar sudutnya sama besar. Oke, itu ya yang cara konsepnya yang paling harus kamu pahami. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh. Ingat ya, besar sudut keliling apabila berhadapan dengan sudut pusat yang sama, besar busurnya sama, maka dia besar sudutnya sama. Oke, pada gambar di samping ini gambarnya ya. Oke, sudut AOB ini nanti sudut pusat. Ini sudut pusat ya, ini pusatnya. Sudut pusatnya di sini dia. Hitunglah besar sudut ACB. Ini contohnya ya. Nah, ini berapa katanya, baru ADB ini berapa, ini berapa AEB. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan tadi, rumus tadi, cuma ini kita masukkan dulu dengan menggunakan nilai-nilainya ya. Apabila sudut pusatnya itu nanti AOB, nah kita lihat dia samakah dia sudutnya semua. Nah, ini dia perhitungannya. Nah, berarti yang ini kan adalah setengah daripada sudut AOB tadi. Nah, sudut AOB tadi 120, 60 dia. Sudut ADB juga merupakan setengah daripada sudut AOB, berarti setengah kali 120, 60 juga. Sudut ADB sama dengan setengah kali sudut AOB juga, berarti setengah kali 120, berarti 60. Nah, ketiga sudut keliling ini sama sudutnya. Nah, karena apa tadi? Karena ketiga sudut ini berhadapan dengan busur AB, di mana busur AB ini pusatnya juga busurnya busur AB juga. Nah, maka rumus itu yang kita bahas tadi depan itu dianggap bahwa sudut keliling itu sama besar. Jadi apabila berhadapan dengan busur yang sama, sudut keliling itu sama besar. Itu sudah menjadi rumus ketetapan dan kita buktikan kebenarannya sama ya. Ini sudah kita buktikan ya, sama besar sudutnya. Oke, kita lihat lagi contoh-contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya, nah gambarnya seperti ini nih. Ini sudut pusat nanti ya. Ini sebenarnya harusnya di tengah ini gambarnya ya. Ini pusat pokoknya ya. Ingat ya, ini pusat ini ya. Sudut pusatnya ini ya, sudut pusat. Oke. Pada gambar di samping AB ini berarti kalau ini sudut pusat, berarti ini diameter nih. Ya, diameter kan seharusnya di tengah ini aturnya nih. Ini gambarnya ada kesilapan sedikit gambarnya ya. Ini seharusnya di tengah ini dia gambarnya AB ini. Nah, garisnya di tengah, dia di pusat. Berarti pada gambar di samping AB ini adalah merupakan diameter lingkaran ya. Ini dia. Ya, ini gambarnya yang agak salah sedikit ini, kurang naik sedikit ya. Oke. Besar sudut ABD itu 23 katanya. ABD ini. ABD ke sana ya, itu 23. Besar sudut BAC 34 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukan besar sudut DBC. Mana DBC? DBC. Oh ini DBC ini ya. Berarti yang ditanya yang ini. DBC. Nah, ini berapa derajat di sini dia? Ya. Oke. Nah, sekarang
kita lihat dia untuk mendapatkan yang DBC ini. Nah, sekarang coba kita lihat gambarnya. DBC ini ada nggak kaitannya dia dengan sudut-sudut yang lain nanti ya? Coba kita lihat. Nah, di sini jawabannya sudut ACB ini adalah setengah daripada sudut AOB. Nah, ini kan tadi sudut pusat. Sudut pusat ini kan. Nah, ini kan sudut pusat tapi ini tadi kan diameter, berarti kan ini di tengah sebenarnya ini tadi. Nah, ini diameter. Nah, coba lihat. Ini sudut pusatnya berarti sudut AOB kan? Sudut pusatnya sudut AOB. Sudut pusatnya ini merupakan sudut AOB, ini merupakan garis lurus ini. Berarti dia garis lurus berarti 180 derajat ini. Sudut pusatnya kalau kita lihat ini berhadapan dengan busur AB. Ya. Nah, sekarang sudut ACB ini berarti sudut keliling daripada sudut pusat yang ini kan? Sudut keliling ini berhadapan dengan sudut pusat dengan busur AB ini, sama dia. Berarti kalau yang ini ditanya, ini nanti 90 derajat. Nah, ini keterangan dari yang ini tadi. Ya, untuk bisa dapatkan yang ini, kita harus cari dulu yang ini supaya bisa dapat yang ini. Oke ya, paham ya? Oke, nah ini dia. Jadi rumus untuk mencari yang ini adalah nanti setengah dikali sudut AOB. Nah, ini sudut AOB-nya 180 kan? Sudut lurus dia. Sudut lurus ini sudutnya 180. Berarti setengah dikali sudut AOB berarti setengah kali 180. Jadi yang ini sudah kita dapat 90. Kita harus cari yang ini dulu ya supaya bisa nanti ketemu yang di sini. Oke, kita lihat lanjutnya. Nah, baru keterangannya di sini lagi. Sudut ACB menghadap diameter AB. Ya kan? Sudut ACB. Ini tadi ACB menghadap diameter AB. Maka dia adalah 90. Nah, ini dia tadi keterangannya kan? Maka sudut ACB itu 90. Jadi sudut DCB itu adalah sudut DCA ditambah sudut ACB. Untuk mendapatkan sudut DCB itu adalah sudut DCA ditambah sudut ACB. Ini dia. Sudut DCB itu, nah ini dia ya tadi ya. Sudut DCB ini, DCB, nah coba kita lihat. Nanti DCB itu sudut ini ditambah, coba kita lihat. Tadi sudut DCB itu DCA ditambah ACB. DCA yang mana? DCA. Oh sebentar. DCA sebentar. DCA yang ini ya. DCA berarti di situ berapa tadi DCA? DCA tadi di situ DCA itu katanya sama dengan sudut ABD. DCA itu sama dengan sudut ABD. DCA ini sama dengan sudut ABD. Berarti ini 23 di sini. Kenapa di sini 23? Karena ini kan sudut keliling sama nih. Ini sudut kelilingnya berhadapan dengan busur AD. AD ya. Ini sama juga nih. Ini sudut ini sama dia busurnya busur AB. Ya, ini dia tadi. Ya. Sudut DCA itu sama dengan sudut ABD ya. Jadi ABD itu 20 ABD itu berarti 23 dan DCA-nya juga nanti di sini 23. Ya, 23. Baru yang ininya tadi ACB-nya berapa? ACB-nya tadi 90 kan? Nah, ini dia. Nah, ACB-nya 90 tadi di sini. Nah, jadi kan ditanyakan DCB. DCB kan ini dia. Ini dia ya. Jadi tambahkan aja lah dia ini dengan ini. Tambahkan ini dengan ini. Berarti jawabannya ini dia.
23 tambah 90. Nah, jadi 113. Oke, sudut DCB yang ini ya. Ini, jadi tambahkan ini tadi 23, sini 90. Berarti jawabannya 113. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. Contoh 3. Pada gambar di samping, besar sudut BAC. Ya, coba kita lihat ini, BAC 66 ya, BAC 66 ini dia. BAC 66. Oke. Baru sudut ACD-nya 44. Ini dia, ini ya, 44. Tentukan besar sudut-sudut berikut. Yang ditanya sudut ABD. Mana ABD ini? ABD. Berarti yang ini saja ya. ABD ini berapa katanya ya. Baru sudut ADC. ADC. Nah, kalau ADC berarti yang ini semua ya. ADC ini semua. Oke, sekarang yang ditanya ABD. ABD coba kita lihat ya. Nah, sudut ABD coba kita lihat ya. Mana yang bisa sesuai dengan ini? Oke, sudut ABD ini kalau kita lihat di sini sama dengan ini dia ya. Ini coba, ini kan sudut keliling nih. Coba yang sama dengan dia cari sudut keliling. Ini kan sudut kelilingnya berhadapan dengan busur AD ya. Nah, dia ini sudut keliling dengan yang ini dia sama dia nih. Sudut apa nih? ACD ya. Nah, sudut ABD ini sudut kelilingnya sama dengan sudut ACD. Dia berhadapan dengan busur AD. Busur AD dia sama dia. Ini dia ya. Jadi dia besar sudutnya sama 44 derajat ini dia. Nanti 44 ini dia ya. Dia sama nanti besar sudutnya. Nah, ini dia. Sudut ABD sama dengan sudut ACD berarti 44 derajat karena menghadap busur busur AD. Nah, kita tengok. Nah, gambarnya tengoklah. Sudut ACD itu berhadapan dengan busur AD. Sudut ABC berhadapan dengan busur AD juga. Nah, kalau dia udah sama berhadapan dengan busur yang sama, sudutnya sama besar ya tadi ya konsepnya ya. Jadi ini 44, sudut ABD 44. Sekarang sudut ADC. Nah, sudut ADC itu sini rumusnya sudut ADC, sudut ADB ditambah sudut CDB. Ya. Sudut sudut ADC tadi ADB ditambah sudut. Nah, ya. Kita lihat sudutnya. Bentar ya. Sudut ADC itu katanya tadi sudut ADB, mana dia ADB ini? Sudut ADC tadi ini ya. ADC ini ya, ini yang ditanya. Itu katanya sudut ADB. Nah, ini kan dua nih sudutnya nih. Sudut ADB ditambah sudut CDB tadi dibilang kan. Nah, ini dia. Jadi sudut ini tambah sudut ini. Nah, sekarang kalau kita lihat sudut ACB ini sudut ADB ini sudut ACB mana yang bisa kena kemari kalau kita lihat ini. Sudut ADB itu sama dengan sudut mana dia kira-kira ini? ADB, ACB, coba kita lihat mana ACB. ACB. Oh, ini dia. ACB ini nih. Sudutnya ACB yang ini. Berarti sudut ADB sama dengan sudut ACB. Nah, sudut kelilingnya sama dia tuh. Kan berhadapan dengan busur mana? Berhadapan dengan busur AB. Jadi di sini berapa? 42 lah. Ya, ini 42 udah dapat ya. Sudut ini sama dengan sudut keliling yang ini. Nah, sudut ADB Sudut ADB itu sama dengan sudut keliling yang sudut ACB.
Jadi nanti 42, tinggal cari yang inilah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ini CDB ini sama dengan mana dia coba? CDB kalau kita lihat dengan apa ya? CAB. Nah, sama dengan CAB dia nanti nih. CAB. Coba lihat. CAB. Yang ini ya, sudut CDB ini dia dengan mana samanya? Dengan yang ini. Ya. Kan dengan ini dia sama. Coba, ini sudut ini kan sudut CDB, ini dia CDB berhadapan dengan busur BC. Nah, sekarang sudut yang ini kan berhadapan dengan busur BC juga dia ini ya, sudut CAB. Jadi CDB ini sudutnya yang sama, dia ada nanti CAB, ini dia. Nah, tinggal tambahkan aja, tadi sini kan 42, sini 66 ya kan, ini 42, ini 66 ya, tinggal tambahkan, jadi bisa sudut yang ini 42 tambah 66 lah nanti. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Ini dia tadi 42 tambah 66 berarti 108. Nah, ini tadi keterangannya tadi ya. Sudut ADB itu nanti sama dengan sudut ACB karena ini dia sudut kelilingnya sama berhadapan dengan busur yang sama tadi. Ini juga busur tadi sudut keliling ini berhadapan dengan busur yang sama. Nah, di gambar yang tadi kita lihat ya, itu dia. Jadi cara melihatnya seperti itu. Kalau dia sudah berhadapan dengan busur yang sama, sudut kelilingnya itu otomatis dia sama besar. Jadi nggak usah kita cari-cari lagi dia. Jadi seperti itulah teknik cara menjawab mengenai perhitungan sudut keliling ya pada lingkaran. Jadi hasilnya nanti ini 108. Oke. Seperti itulah cara teknik menentukan sudut-sudut keliling ya. Sudut-sudut keliling apabila berhadapan dengan busur yang sama, maka besar sudut keliling itu adalah sama besar ya. Oke. Jadi demikianlah penjelasan daripada materi kita ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti pembahasan materi kita ini. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua.